keluar kan? Oke. Wah, sorry ya. Aku tidak mempersiapkan diri untuk pakai laptop. Apa-apa, Karena kalau santai kita. jaringan, nggak tahu kenapa ya jaringan internet. Kalaupun saya pakai modem, nggak pakai wifi gitu ya, pakai modem khusus. Kalau pakai laptop itu banyak gangguan lag-nya. Sementara kalau saya pakai tab gini jauh lebih lancar. Ya Entah iyalah. kenapa. Iya, memorinya lain. Kan dedicated kalau pakai tab. Silakan, Di. Oke. Ya, Tanya ya, kita. saya Mau buka bicara ya. apa? Ya, selamat pagi Pak Barun, Pak Wahyu. Terima kasih atas kehadirannya. Salam sejahtera buat semua. Jadi, perkenalkan saya ini Andi Kumala Sakti. Saya adik kelasnya Pak Barun tadi, arsitek. Saya sehari-hari punya kegiatan sebagai konsultan arsitektur. Khususnya kalau saya ini bidangnya ini Pak, urban design and urban landscape. Jadi kalau digabung urban design landscape gitu. Nah, makanya tadi cerita-cerita soal Pangkal Pinang, saya punya rencana bantu-bantu waktu itu pemerintah daerah menata ada simpang semabung dan sebagainya itu. Nah, saya di kantor yang konsultan itu berpartner dengan Pak Andre Gidarza. Pak Andre ini mohon maaf menyusul karena kebetulan beliau harus pimpin satu divisi kami yaitu nursery, sedang ada perombakan di sana. Nah, beliau sebetulnya Pak Andre inilah yang mendapat kontak dari rencana pengerjaan penataan ulang, Pak. Penataan ulang satu kawasan milik Gereja Katolik, di mana kawasan itu dikenal sebagai Gua Maria di Belinyu, Bangka, Pak. Nah, dari kemarin waktu kami baru bertemu secara Zoom itu minggu kemarin, Pak. Hari Senin kemarin malah. Hari Senin kemarin baru ketemu secara keseluruhan menggunakan Zoom meeting. Kalau Pak Andre sendiri sudah pernah memang survei sekali ke sana. Tapi karena nggak bawa alat-alat, nggak siap terlalu lengkap, maka baru dapat data-data yang sudah saya share berdasarkan presentasi Pak Andre yang ada di Pak Bahrun. Nanti kalau Pak Wahyu membutuhkan, mungkin Pak Bahrun bisa juga membagikan data awal tadi Pak Bahrun ya. Nah, lalu harapannya apa? Harapannya sebetulnya dari pihak gereja ingin membuka kawasan ini lebih luas untuk pemanfaatan tidak hanya kegiatan religi saja, tapi juga ada wisata religi, dan jauh ke depan nanti Pak, itu diharapkan menjadi salah satu generator pos dalam pemberdayaan masyarakat sekitar. Cita-cita ini dilandasi karena dari posisi Gua Maria Belinyu ini ada di ujung utaranya Pulau Bangka, sehingga memang katanya orang hanya datang ke situ itu relatif kalau wisatawan ya. Kalau wisatawan datang ke situ itu relatif karena memang ada tujuan khusus gitu, Pak. Walaupun masyarakat sekitar sering memanfaatkan tempat ini untuk tempat mereka ya hanya sekedar menyepi atau cari inspirasi atau bersama keluarga jalan-jalan gitu, Pak. Ya melihat-lihat lah gitu, lihat-lihat situasi situ gitu. Nah itu rupanya cukup egaliter gitu ya kawasan ini untuk masyarakat dan juga untuk wisatawan. Nah jadi diharapkan kalau nanti di sini menjadi satu lokasi yang bisa menjadi generator tadi, tujuan akhirnya adalah kawasan sekitarnya juga semakin terangkat dan mudah-mudahan menambah baik gitu ya perencanaan dan pengembangan kawasan di Belinyu ini. Itu pengantarnya, panjang banget ya. Nah lalu kita tentu harus mulai mendapatkan tugas, Pak. Lalu saya dan Pak Andre mendapat tugas. Tugasnya ngapain? Nah tugasnya itu sebetulnya awalnya Pak, mereka hanya minta penataan area Gua Marianya gitu.
ditata gimana? Ditata supaya ada beberapa masalah yang mereka hadapi itu bisa dikendalikan. Masalahnya apa? Yang satu adalah masalah mereka tidak punya zonasi, sehingga mereka itu sendiri bingung kalau misalnya mereka akan mengembangkan Gua Maria Belinyo ini, gitu ya, dengan menambahkan fasilitas misalnya, maka mereka tuh bingung, Pak, lebih baik fasilitasnya ditaruh di mana ya, gitu. Di kiri apa di kanan, di depan apa di belakang, gitu. Itu bingung, gitu. Karena tidak adanya zonasi, itu yang di kepala mereka ya. Saya cerita dari kepala mereka dulu. Nah, yang kedua, masalahnya adalah karena itu tidak terjadi, maka mereka juga kesulitan kadang-kadang, ya banyak sekali sih Pak, orang-orang yang sangat bermurah hati gitu ya, memberikan bantuan-bantuan kan Pak. Ya hampir semua tempat ibadah biasanya selalu ada gitu orang yang tergerak gitu untuk memberi bantuan. Sebentar. Saya mohon izin untuk mute dulu ya, atau Boleh. saya mute dulu. Om Wahyu background-nya banyak soalnya masuk. Nggih. Maaf, saya mute dulu nggih. Oke, tapi sambil jalan aja. Nah, jadi tadi pertama-tama mereka setelah memahami masalah itu tadi, memberikan tugas kepada kami. Tugasnya sebetulnya yaitu tadi, mereka pengen punya suatu arahan zonasi yang pertama. Lalu yang kedua, mereka juga pengen permasalahan yang muncul karena tidak adanya zonasi tadi itu, mereka punya panduan dalam menyelesaikannya. Misalnya contoh begini, mengalirkan aliran air hujan, storm drainage gitu ya. Itu di sana mereka tidak ada panduannya sehingga air mengalir begitu saja, bahkan di beberapa titik katanya, saya sendiri belum melihat surveinya, katanya menimbulkan adanya erosi gitu. Dan kebetulan memang area ini tuh ada yang berbatasan dengan sungai kecil gitulah. Nah, sehingga hal itu menjadi titik awal dari permohonan bantuan mereka kepada Pak Andre. Nah, setelah Pak Andre survei, rupa-rupanya Pak Andre mengamati bahwa tidak bisa begini. Kalau hanya itu yang Pak Andre berikan kepada pihak gereja sebagai pengelola, maka ya hanya spasial lagi gitu. Solusi-solusinya. Nah, sehingga Pak Andre mengusulkan untuk ya kita buatlah mulai dari awal itu ada master plan dulu gitu. Ada master plan, lalu nanti diterjemahkan menjadi site planning, ada desain arsitekturnya, sambil ada juga nanti program yang disusun untuk pengembangan kemasyarakatan. Jadi kita ada sedikit masuk ke singgungannya ke community based development gitulah. Maunya gitu Pak cita-citanya. Nah, untuk keterlibatan pihak-pihaknya yang jelas dari tim studio saya dan Pak Andre yang akan nanti jadi lead dalam proyek ini. Lalu untuk pengembangan kepariwisataan dan pembangunan pemberdayaan masyarakat itu ada Pak Heri Sigit, teman saya dari NHI dulu namanya. Sekarang namanya Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Nah, Pak Heri Sigit ini orang yang sudah memang berpengalaman dalam pendampingan pengembangan tempat-tempat wisata atau desa-desa wisata yang berbasis kepada pengembangan masyarakatnya juga. Nah, berikutnya kami dihadapkan pada satu kesulitan yang kedua, yaitu sebetulnya ini agak pamali gitu ya kalau orang Jawa Barat bilang gitu, agak sungkan saya ngomong. Tapi memang dihadapkan pada permasalahan bagaimana menggerakkan ini semua melibatkan banyak orang barangkali karena itu kebutuhannya ada, tapi dengan tanda kutip tidak sampai terlalu membebani secara berlebihan terhadap budget yang dipunya. Jadi Pak Bahrun, Pak Wahyu, proyek ini kami tetap memohonkan anggaran kepada pihak gereja. Tapi tentu saya sudah juga ceritakan kepada Pak Bahrun, pendekatannya tidak bisa sebagai seorang profesional, begitu. Ini akan ada mungkin penghargaan dalam hal honor atau apa yang saya belum bisa menjanjikan juga, gitu, karena ini tergantung dari kemampuan pihak gereja yang ada. Tapi ya saya juga sudah bilang sama pihak gereja, Pak
pastor, Bapak yang ketua panitianya. Tetap nanti harus ada, kalau ada hal tertentu yang terkait dengan operasional dan harus dibiayakan, ya tolong dibantu ya. Oke, katanya begitu. Nah, karena itulah saya juga lalu mengajak Pak Bahrun. Awalnya begini, awalnya kami itu menganggarkan survei lokasi menggunakan alat-alat darat. Jadi menggunakan total station atau theodolit gitu ya, surveyor jalan darat. Lalu ternyata setelah dilihat, wah lumayan nih anggarannya keluar segini gitu kalau dilakukan oleh tim profesional gitu. Nah lalu ada enggak yang bisa bantu? Nah masih dalam proses mencari itu saya mengusulkan, ya saya kan ingat Pak Bahrun, tenang Pak Bahrun, saya selalu ingat namamu. Jadi saya bilang kepada pihak mereka panitia bahwa Pak Pastur, ini kalau diperkenankan, saya akan mencoba untuk mengajak Pak Bahrun. Tadi saya bilangnya Pak Bahrunnya, Pak Wahyu gitu. Karena ya kenalnya Pak Bahrunnya kan. Karena saya nggak berani ngomong nanti Pak Bahrun dan teman-teman bisa gitu lah. Kalau teman-temannya eh, apa berhalangan kan saya nggak bisa apa-apa. Jadi saya Pak Bahrun dulu. Makanya saya hubungi Pak Bahrun kemarin. Singkat cerita, Pak Bahrun sih mengatakan, wow, tenang katanya, bisa dibantu nanti sama beberapa teman gitu kan. Kebetulan karena kami juga sedang mengembangkan komunitas drone ya. Namanya komunitas drone ya Mas Bahrul? Namanya Kak, Indonesia Mapping Community. oh Indonesia Mapping Community ya, IMC. Ya. Oke, saingannya ILC kelihatannya ya. Nah, Oke. Nah, jadi saya bilang begitu, terus pihak pastor dan pihak panitianya kemarin mengatakan, ya kalau memang Mas Bahrun bersedia untuk mencoba dulu, nanti gimana dan gimananya, silakan Pak Andi dan Pak Andre melanjutkan pembicaraannya dengan Pak Bahrun, katanya begitu. Nah, maka sudah 2 hari yang lalu saya intens juga bicara dengan Pak Bahrun bahwa Pak, gimana nih kita mesti ngomong dulu karena ya takutnya jangan sampai nanti ada sesuatu yang di belakang hari menjadi hambatan atau sesuatu yang nggak apa namanya sama-sama sungkan gitu ya, nggak bisa tersampaikan gitu. Nah itu yang saya bilang ke Pak Bahrun kemarin. Nah makanya saya mengajak lalu Pak Bahrun kalau gitu kita zoom deh, kita perjelas detail-detailnya apa namanya dengan mengadakan pertemuan ini. Nah, saya bilang tadinya saya memang mau mengajak Pak Andre, tapi ya tadi mohon maaf Pak Andrenya sedang mengurus yang nursery, saya yang hadir dulu di sini dengan Pak Bahrun karena ya ini kebetulan hari Jumat, kita terbatas nanti akan menjelang sholat Jumat sekitar jam 11:30 ya, Mas Bahrun sekarang ya. saya jam 11 Oke, per 4 mesti kalau out. sudah itu dulu. Oke. Nah, kira-kira itu latar belakang dan cerita yang mengawalinya. Lalu saya hari ini sebetulnya targetnya cuma 2 sih Pak Barun yang utama. Pertama-tama ya ini terima kasih Pak Wahyu sudah bersedia hadir. Nah dengan demikian kita bisa membicarakan pokok pertama adalah jadwal sebetulnya. Rencananya gimana nih? Kita mau ngapain, kapan gitu kan? Lalu yang kedua, orang-orangnya siapa? Nah, nanti saya pasti akan tanda kutip akan semacam membuatkan, kalau kemarin saya bilangnya MOU gitu ke Pak Bahrun, tapi sebetulnya intinya adalah semacam surat keterangan gitu ya kepada pihak gereja bahwa pada tanggal ini mulai dari jam segini akan ada kegiatan begini-begini terkait dengan survei awal gitu ya, survei lokasi Gua Maria ini. Yang akan melakukan survei namanya ini. Nah, gitulah kira-kira seperti itu. Mohon dibantu gitu. Nah, tujuannya nanti ke sana Pak Barun. Nah, kalau hari ini kita bisa kunci jadwal dan orangnya, maka malam ini saya akan lempar kepada pihak gereja dan mereka sebetulnya sudah approve, tinggal mengetahui aja gitulah. Oke, sudah tahu ya silahkan datang, nah, tinggal gitu. Gitu Pak, kira-kira. Monggo dilanjutkan dari Pak Barun, ada tanggapan? Oke, makasih Mas Andi. Saya bikinnya agak sedikit tidak terlalu formal lah, cuma di antara kita aja, jadi agak lebih santai. Saya coba menanggapi apa yang disampaikan Mas Andi. Saya akan menjelaskan tentang IMC ini sendiri berbasis komunitas. Jadi kita berharap partisipasi kami sebagai komunitas ini bisa ikut membantu hal-hal yang spesifik mengenai yang disebut kesadaran tentang kecerdasan spasial.
Salah satunya adalah tools yang kita pakai di sini pemetaan udara menggunakan fitur yang dimiliki oleh sebuah wahana yaitu drone. Drone ini spesifik lagi adalah drone yang sifatnya tools ringan. Jadi kita berujung bahwa menginginkan sebuah produk ini bisa dihasilkan dengan efektif, tapi juga dikemas dalam sebuah kemasan yang ekonomis. Jadi prinsipnya kita mau membuat ini jadi mudah untuk diakses, mudah untuk dimanfaatkan, apapun kebutuhannya, baik itu pengguna, stakeholder, regulator, bahkan sampai ke masyarakat umum secara luas. Karena ini kita mau buat ini mudah dicapai, mudah diakses, mudah dimanfaatkan, mudah dipelajari, semuanya dimudahkan. Salah satunya yang kita lakukan adalah itu. Jadi tujuan utamanya bagaimana ini memudahkan kawan-kawan. Nah, kemarin kan Pak Mas Andi sempat cerita tentang ada pekerjaan yang akan dilakukan untuk paroki di Belinyu ya. Jadi kebetulan juga kami mengadakan banyak kegiatan, salah satunya adalah kita sebut selain kelas online yang utama, ada beberapa workshop yang dilakukan, contohnya yang dilakukan Om Andi dan kawan-kawan ini di Bangka. Dia ini latar belakangnya dosen, tapi saya jadi malu nih, bukan saya yang dosen. Ini berdua dosen, saya sendiri yang nggak dosen nih. Singkat cerita sih sebetulnya apa yang diperlukan oleh Mas Andi dalam pekerjaan ini kita akan support. Saya sudah bicara dengan Om Wahyu dan kawan-kawan. Beliau kebetulan akan ada workshop minggu depan untuk memanfaatkan apa ya, menyebarkan prinsip menyebarkan kemudahan ini, kalau saya bilangnya kemaslahatannya ke kawan-kawan di Bangka. Nah, berbarengan dengan kegiatan yang direncanakan Mas Andi ya saya bilang, ayo kita support. Prinsipnya sederhana, kita akan support masalah mengenai teknisnya. Ada dua hal yang mau disampaikan atau mungkin kita garis bawahi bahwa kami komunitas. Jadi yang namanya komersial itu adalah hal yang nomor kesekian lah gitu. Kita bisa memberikan sesuatu kontribusi kalau kami bilangnya mewarnai Indonesia. Setiap persil mau kecil mau banyak perlahan tapi pasti kita bisa memberikan kontribusi buat Nusantara. Salah satunya ya seperti ini Mas Andi. Jadi kita terima kasih diberi kesempatan untuk bisa berpartisipasi. Cuman memang kita harus menyamakan persepsi mengenai bahkan hal-hal yang sifatnya teknis karena kita berharap ada ukuran yang kita pergunakan dan itu harus sama. Jadi jangan sampai nanti persepsi itu hanya dibungkus dalam cenderung ke arah opini. Kita maunya ini terukur baik itu kualitas maupun kuantitas. Dari situ kan bisa dilihat apa yang dibutuhkan, produknya seperti apa, time frame dan siapa. Itu kita sama-sama susun supaya nanti karena ini kan ada pertanggungjawaban kepada orang lain ya walaupun kita bukan berharap bahwa ini free enggak, tapi ada apresiasi saling menghargai bahwa kami melakukan ini sungguh-sungguh. Seperti itu. Ya silakan Mas Andi, nanti Wahyu sendiri dengan tim sudah siap, jadi kami tinggal mengikuti prosedur yang ada dari atau yang sudah disiapkan dari Mas Andi ataupun dari paroki. Nah, kapan mau dilakukan? Prinsipnya ada dua hal. Pertama adalah akuisisi data, tapi sebelumnya pasti akan ada apa namanya kita bilang persiapan lah ya, kita mau mengenali data-data, lokasi dan segala macam. Kalau Om Wahyu sih sudah paham, tapi saya tidak mau seperti itu saja. Kita harus punya data cukup baik supaya pekerjaan ini seperti tadi kita sampaikan bisa dikemas dalam sebuah apa ya pekerjaan yang simpel, baik dari waktu maupun dari sumber daya yang kita siapkan, baik itu orang atau peralatan ataupun apapun juga. Gitu kira-kira Mas Andi. Kira-kira ini dari durasi waktu umumnya kita ini bisa kerjakan dalam 1 minggu sampai produk itu selesai. Karena ini kan nggak terlalu besar. Kemarin pembicaraannya saya tangkap sekitar 4,5 hektar. Tapi ya itu mesti jadi patokan kita. Apakah betul 4,5 hektar, apa lokasinya betul seperti itu, batasnya bagaimana. Karena biasanya kita ini apa ya kita bilangnya akuisisi data itu cuma 1 kali gitu. Nanti lepas dari itu kita akan lakukan kajian dan persiapan untuk penyajian. Gitu Mas Andi, kira-kira silakan aja disampaikan kira-kira time frame sendiri seperti apa. Sip. Oke.
Pertama-tama sih terima kasih ya tadi Pak Barun, Pak Wahyu Adi juga terima kasih banget sudah menyatakan kesediaannya untuk membantu. Nah, begini, pertama-tama mengenai 4,5 hektar tadi Pak, kalau luasan, bahkan Hmm. termasuk batasan. Tadi saya barusan WA-WA-an sama Pak Barun nih. Itu saya coba sharing ya. Share dari Biasanya gitu, foto. biasanya rasanya segitu, ternyata nggak segitu biasanya. Iya, ini ada sebentar. Makanya Oh, kalau WA mana WA? kalau pakai rasanya WA suka Mitch. salah rasanya. Ini dia. Nah, ini ada gambar nih. Pak Wahyu bisa ya melihat gambarnya, Pak? Bisa dibesarkan, Mas Andi. Bisa digedein. Gedein. Cukup gede ya. Ya, full. Oke. Oke. Jadi ini Pak, kalau diketik di Google apa namanya? Google Map itu tinggal cari Gua Maria Belinyu gitu nanti keluar memang. Lalu patokannya kalau di sana itu ada ini apa toko emas ini sebetulnya ya di situ terkenal walaupun jalannya kalau kita lihat ada dari dua sisi ya. Ini kan jalan besarnya kan yang ini yang kuning ini jalan besar. Lalu sebetulnya ini ada jalan samping nih, nah, jalan samping. Toko emasnya dari sana. Nah, tadi waktu saya diskusi sama Pak Andre, karena Pak Andre yang sudah survei, saya tanya, yang biru ini bukan itu batasnya. Gitu. Nah, jawaban Pak Andre, enggak deh, kayaknya cuma separuh deh, sementara ini yang saya tahu kemarin, jadi cuma kira-kira segini gitu, Pak. Ya oke, nggak apa-apa. Terus saya tanya, nah apakah itu 4,5 hektar itu? Nah itu dia, kan gereja itu apa ya harus bongkar-bongkar arsip, sertifikat dan sebagainya dulu nanti kalau mau dilihat. Tapi mereka sendiri tidak pernah melakukan pengukuran gitu kan. Sehingga wah, kalau belum pernah melakukan pengukuran berarti kan belum bisa dipastikan 4,5 itu. Tapi kalau kata Pak Andre setelah dia perhatikan dari sisi apa namanya Google, skala Google dan tadi Pak Barun juga sempat ya Pak ya ini apa namanya melakukan review gitu ya. Saya share yang satunya, bentar. Saya share yang coret. Saya ganti. Sebentar. Saya ganti yang share yang gambarnya Pak Bahrun. Foto, galeri, WhatsApp image. Nah, nih Pak Bahrun ini. Nah, ini kalau Pak Bahrun ngitung 4,5 kira-kira ini kan Pak Bahrun? Ya, Ya, begitu. ini ya. Ini kira-kira 4,5. Jadi kira-kira nggak beda-beda jauh deh melesetnya ya. Pertama-tama dari sisi bentuk. Sisi bentuk yang Pak Bahrun buat itu sama sisi bentuk ini, nah ini kayaknya sih kayak mirip ya, tinggal mungkin agak rotate gitu barangkali dan sedikit membesar. Mungkin bisa jadi 5 hektar gitu, atau jadi 5,5, saya nggak tahu deh. Analisa saya awalnya begini Pak Barun, kira-kira. Ya, oke. Pak Barun masih on ya? Iya, ya. Oke. Nah, jadi nanti tentu saya stop share. Jadi tentu nanti perlu adanya pendataan ulang, delineasi kawasannya. Maka tadi sempat saya bilang sama Pak Barun, kayaknya perlu bawa GPS juga karena kemungkinan nanti akan diajak jalan, nitikin pojok-pojok kaflingnya gitu ya, batas-batas kaflingnya. Itu mungkin akan diperlukan karena kalau drone kan secara prinsip tidak bisa nitikin ya waktu dia terbang. Kan harus ada orangnya di titik itu gitu ya, pakai GPS tab gitu baru bisa gitu kan. Nah, jadi Sebetulnya selain sih drone bukan mungkin nggak perlu GPS untuk menitikan, tapi yang penting kita punya benchmarking posisi katakanlah batasnya mana nih yang kita sepakati gitu aja, apa-apa. Saya share sedikit, Mas Andi, tolong boleh dong? Oh, belum ya? Loh, sudah allow participant to share loh. Sudah ya, saya coba ya. Udah, boleh kok. Nah ini kan, Yes. lihat ya.
Heeh. Oke, kalau saya coba bikin delineasi berdasarkan sketsa dari Pak Andre tadi. Ya, ini Heeh. keliling, ini kira-kira sekitar 6,5 hektar. Oke. Cuma yang kita Ya. butuhkan kadang contohnya di posisi ini nih, posisi pojok di bawah, kiri bawah, kanan bawah ini, Heeh. delineasinya persisnya batasnya di lapangan seperti apa. Nanti itu kita butuh bicara sama yang punya wilayah kan tahu persis. Biasanya dia kata, oh enggak itu batasnya rumah itu loh. Biasanya kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita Heeh. pakai aja itu. Heeh. Heeh. Supaya kita nanti akan Iya. menyatakan, kita catat oh batasnya nanti. Karena biasanya kita ada dua macam, Sandi. Jadi Mhm. seperti tadi navigasi darat itu kan kita bisa bikin delineasi, tapi juga kalau via areal ini setelah kita bikin akuisisi, kita kan pasti akuisisi data ini nggak cuma segitu, agak cukup luas area sekelilingnya. Mmm. Nanti kita bisa Mhm. bikin Mhm. apa namanya, digitize on screen, jadi kita titikkan, "Gini ini Pak ya Mhm. posisinya misalnya ini, oke titik, Mhm. ini nih titik," apa bisa seperti itu juga, dua dua cara lah. Karena kadang-kadang untuk keliling ke Mhm. situ kadang-kadang caranya berbeda. Dia bilang, "Oh ini batasnya bukan ini yang di sebelah sana," gitu. Nggak apa-apa kita ikutin aja, nggak Mhm. masalah. Cuman minta tolong nanti Jangan-jangan pastikan aja, ya prinsipnya nggih. lahannya itu yang mana gitu. Jangan-jangan yang dimaksud 4,5 hektar memang cuman yang itu aja, Pak, yang digerumbul-gerumbul itu Oh, bisa aja. jadi, Yang ya yang mungkin. iya, yang bawah, yang sekolah dan ininya nggak dimasukin. Yang Hmm, kuning nggak dimasukin, ya kan? Bisa hmm, jadi gitu kan, bisa. informasinya berbeda sedikit. Ya itu Ya makanya nantilah, makanya kita itu samakan kita kan. Hmm, nggih nggih nggih. Tapi kita sih tetap harus 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 cover seluruh apa, pasti. seluruh persil kepunyaan si gereja sih, Ya, bahkan kita mungkin karena 2 kali lipat tanggung. dari ini. Mhm. Nah, Ya kita lihatlah nanti kita gimana, masih nggih. lihat situasi wilayah sekitarnya. Kalau mau bikin kajian kan seperti itu. Contohnya tadi yang disampaikan mengenai storm water ya. Nanti dari Mhm kontur yang kita hasilkan bisa kelihatan aliran air ke arah mana, kemudian juga mhm mhm. sebaran vegetasi. Oh ya, Om Wahyu, mungkin tadi dari Mas Andi saya tambahkan sedikit kemarin bicaraannya. Kita diminta untuk menghasilkan pemetaan udara ini adalah produknya satu seperti biasa foto udara, jadi di tampak udaranya cukup detail, kemudian konturnya diminta detail dari timnya Mas Andi, jadi kita akan bikin kontur per 0,5 meter. Lalu ada permintaan juga supaya vegetasi ini yang jadi acuan sebuah konsep apa namanya desain landscape. Berarti pepohonan dan vegetasi yang artinya dominan atau signifikan akan kita bisa perlihatkan di sana, Om Wahyu. Jadi contohnya ada pohon-pohon yang kalau saya lihat ya, di dalam kompleks itu ada pohon besar tiga nih. Ya di Nah sini, ya, ini heeh. kita nanti akan titikkan gitu. Ini jadi dalam kajian ada objek Mas Wahyu, ya. Jadi ada objek selain bangunan, terus ada lahan, tapi juga ada vegetasi yang kita coba jadikan objek. Titik koordinatnya kita sampaikan. Jadi nanti waktu pas saat perencanaan ini jadi apa namanya pertimbangan. Sayang ini kan Pak Bahrun, masih kasar nih fotonya, tapi kita nggak bisa lebih eh, jauh eh, lagi. Ya, silakan Mas Andi. Pak Bahrun, kalau mau nanya nih, kalau pohonnya yang gerumbul-gerumbul di sini ini, yang Mas Bahrun cerita itu bisa ya berarti ya? Ini, sini gitu ya? Ini Hmm. ada bulatan tajuk itu kan ceritanya Mas Bahrun gitu, ini bisa kan nanti kan ya? Nanti di foto udara Kira-kira kelihatan kelihatan itu. gitu ya? Di foto udara kelihatan. Kalau Kelihatan dia ya? artinya cukup signifikan ya. Mhm. Kalau dia heterogen, nyampur ya agak susah memisahkannya. Mhm, tapi kan granulnya kelihatan nih, apa, Kelihatan. butiran-butirannya tuh. Ini Ya, yang ini kan kecil-kecil nih di sini. fotonya Google Earth, resolusinya kira-kira nih berapa nih dia? Nggak tahu tuh. 5, biasanya 50 ini. Kecil 50 ya? 50 senti. Kalau Ya. kita bikinnya nanti jauh lebih detail. Biasanya sekitar 3 Oh. sampai 5 senti, jauh lebih Mhm. lebih detail kelihatan. Nanti juga kan bisa dibantu, kita ada software yang memperlihatkan contohnya waktu kita buat 3D nanti kita bisa dari perencana bisa memperlihat, oh ini ternyata ini gitu kan. Mhm. Bisa bisa. Sebentar, ini nanti kalau waktunya habis karena saya nggak pakai Zoom yang di kantor akunnya,
Nah, klik lagi ya, klik yang tadi, oke. link yang sama. Oke, nah sekarang singkatnya, kira-kira Mas Wahyu akan ada gerakan, workshop tadi itu tanggal berapa? Di kami itu tanggal 8 kan baru mulai, jadi plus 7. 8 plus 7, 16. Jadi mulainya tanggal 8 Juni. Itu belum ke lapangan mereka. Jadi kalau memang dengan teman-teman komunitas yang di kami itu sekitar tanggal 16, 8 tambah 7, 15-an ya. Ya 15-an. Jadi kira-kira. Tapi kalau memang dibutuhkan cepat ya kami nanti dengan beberapa orang ke situ. Intinya ngikut sih. Tapi sarannya kalau kami dengan komunitas karena manfaatnya lebih banyak untuk kami juga gitu bersama-sama. Kalau saya sendiri dengan tim kecil kan yang ini hanya kami yang belajar gitu. Itu sih kalau bisa. Iya, Pak Wahyu. Monggo. Boleh kok, tanggal 15 Juni oke, nggak masalah. Kami kan gini loh, ini kan juga ada kondisi COVID-19 ini juga buat kami semua, Pak. Tentu tidak selincah biasanya. Biasanya memang kalau saya sama Pak Barun ini kalau ditanya, bahkan kadang-kadang kalau kami ini sebagai konsultan gitu Pak ya, nanya kalau yang profesional ya, kalau yang profesional gitu, ke klien komersil gitu. Kita bilang, Pak, ini kapan? Jawabannya kemarin, malah gitu Pak. Kelewat. Ini kapan Pak harus ini? Kemarin katanya gitu. Nah, cuman memang untuk yang ini tidak terburu-buru, tanggal 15 is oke. Manfaatnya harus dirasakan oleh semua yang terlibat Pak Wahyu. Justru itu yang menjadi titipan. Tadi kan saya cerita di latar belakang tadi, pihak gereja mengendaki ini bahkan sampai jangka panjang gitu. Lalu kalau memang menantang nanti ya, medan-medannya di sini dan sekitarnya itu menantang untuk dijadikan objek latihannya komunitas mapping ini, Indonesian Mapping Community, kalau memang membutuhkan bantuan dari pihak gereja, tenang aja Mas. Itu sih kita jaringannya banyak nanti. Bahkan sampai tempat-tempat wisata. Nah kemarin itu saya ditanya sama Mas Bahrun, Dik, kamu punya contoh nggak sih yang agak gedean gitu katanya? Oh ada, tapi nggak tahu gede. Berapa? 70 hektar saya bilang gitu. Di mana? Di Manggar, Mas. Mas Wahyu. Oh, Belitung. Ya, Belitung Timur. Itu kan ada kebun raya Manggar yang kami desain master plan-nya. 70 hektar. Saya pikir 70 hektar itu udah gede gitu kan. Mas Barun bilang, cuma 3 hari selesai katanya. Wah, sepi. 3 hari selesai. Iya, sampai laporan. Katanya. Loh. Ya kan kalau bilangnya sehari selesai kan nggak enak. Saya bilang sadis nih kekuatannya bilang gitu. Jadi monggo Mas. Nanti kita bakal akan banyak sekali hal-hal yang bisa kita kerjasamakan. Dan sebagai informasi sementara tadi saya juga kan terlibat di ini Mas Barun di alumni Urban Design UGM saya itu, UGM saya. Nah, lalu di komunitas alumni Urban Design ini, saya sudah sebut namanya Pak Barun dengan IMC ini. Jadi ya mudah-mudahan lah ya, semakin meluas persaudaraan kita. Nah, itu yang kita cari sama-sama kan gitu manfaatnya. Jadi Pak Wahyu, saya setuju tanggal 15 saja kalau memang demikian. Ya. Terima kasih. Jadi nanti mungkin saya dengan rekan-rekan nanti tanggal 15-an itu baru ke belinya. Tanggal 15 itu apakah sudah pasti sehingga nanti kalau saya akan buatkan surat pengantar demikian? Saya kabari secepatnya. 15-16 antara itu. 15 ya harusnya kalau di rencana kami 15-an harusnya. Oke. Karena yang bakal ke situ juga ternyata peserta kami itu banyak juga yang dari luar pulau. Yeah. Dari Makassar ada dan seterusnya. Jadi mungkin nanti hanya yang komunitas yang dekat dengan kami itu ada nggak nyampe 10 lah, karena memang ini musim sebaiknya kami sedikit ya. Oh iya, dibagi-bagi. Gelombang bergelombang, Pak. Iya. Jadi kira-kira 10 peserta ya, Pak ya? Kami kabari detailnya, Pak. Kurang lebihnya segitu. Ya, kurang lebihnya 10 peserta. 10 itu termasuk Pak Wahyu dengan tim mentornya? Atau? Iya. Oh, sudah termasuk? Iya.
Ya. Baik, apalagi ya? Ya berarti mas jelas toh sebetulnya. Lalu Bapak nanti kira-kira di sana akan berapa lama Pak? 1-2 hari kah atau cuma sehari aja selesai gitu misalnya? Rumah saya kan 2 jam dari situ. Mending saya pulang di rumah, Pak. Kan tenang toh. Dahsyat nih. Dahsyat ini. Kalau eksekusi di lapangannya cuma sebentar Mas Andi, paling cuma satu jaman. Persiapannya 1 jam. Terus mungkin setelah itu kita akan cek ulang, kita minta konfirmasi dari kawan-kawan di lokasi beberapa hal yang kita membutuhkan seperti tadi batasnya. Jadi kan harus ada, mereka bisa lihat langsung di preview kita. Ini loh kira-kira apa yang mau ditambahkan nggak data, supaya kita nggak perlu harus kembali lagi kan, satu kali one shot itu sudah selesai semua. Itu sebenarnya simpel kok ya, simpel banget. Yang saya nanti harus sebut namanya selain Pak Wahyu Adi dan Pak Bahrun, ada lagi nama orang yang harus saya sebut dalam pemberitahuan awal saya? Di saya belum ada nama yang lain. Rasanya Pak Om Wahyu aja leader lapangannya cukup. Iya. Sip. Kalau begitu ya selesai pertemuan kita. Ya. Ini sekalian saya ngasih tahu nih, tadi yang dibilang Mas Andi ini Manggar, inilah dia. Dalam gimana Pak Wahyu. Jadi beliau ini sudah bikin master plan, tapi saya malah nggak diajak. Oh, itu yang di Manggar ya? Itu kolong Pak ya? Bukan. Kolong betul Pak. Bukan kolong, tapi udah lama sekali. Kolongnya udah bukan kolong kali ya, kolong zaman dulu ya. Kolong zaman dulu. Karena saya lihat sudah bersih ini hitam. Rasanya bukan kolong ini, mungkin ini